warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nikmatul Khalifah, bisa dipanggil Bu Nikmah. Saya dari IAIN Jember yang melaksanakan magang 2 di SMPN 1 Jenggawah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma, warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan siang hari ini kita membahas tentang bab 5 tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal yang bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan oleh Siti Aminah dan ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib wafat ketika Nabi Muhammad SAW masih berusia 6 bulan di dalam kandungan Siti Aminah. Kemudian Siti Aminah wafat menyusul Abdullah bin Abdul Muthalib ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib selama 2 tahun ketika Nabi Muhammad SAW berumur 8 tahun. Sepeninggalan kakeknya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib sampai beliau menginjak remaja. Menginjak usia remaja, Nabi Muhammad SAW diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nabi Muhammad SAW mulai mencari pekerjaan, mulai dari mengembala dan berdagang. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa ditemani oleh pamannya. Ia mengambil sendiri barang dagangannya dan memasarkannya ketika berdagang. Nabi Muhammad SAW dalam berdagang sangatlah jujur, sopan, dan menghormati orang lain. Nabi tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar dan selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Selanjutnya yaitu akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berpendirian teguh. Nabi Muhammad SAW sangat berpendirian teguh dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya yaitu memiliki semangat kerja yang tinggi. Yang ketiga, asidik atau jujur. Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam perbuatannya. Yang keempat, amanah atau dapat dipercaya. Yang kelima, at-tabligh. Yang keenam, al-fatonah atau cerdas. Yang ketujuh, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan hidupnya. Selanjutnya yaitu menyamakan pelayanan terhadap para pembeli. Jadi Nabi Muhammad ketika berdagang, beliau tidak membeda-bedakan antara pembeli, entah itu pembeli biasa atau pejabat. Yang selanjutnya yaitu memiliki sifat yang percaya diri. Yang terakhir, menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Nabi Muhammad tidak pernah membeda-bedakan entah itu orang biasa atau pejabat atau orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dari orang tersebut. Selanjutnya mengenai kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merasakan keresahan dengan sikap atau perbuatan masyarakat Arab yang menyimpang dari nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai norma-norma yang baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hiro. Beliau melakukan ini secara berkali-kali, maka pada bertepatan pada tanggal 17 Ramadan, beliau mendapatkan wahyu dan didatangi malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu berupa surat yang pertama yaitu surat Al-Alaq 1-5 yang membahas mengenai menuntut ilmu. Nabi didatangi malaikat Jibril ketika beliau berusia 40 tahun dari kelahirannya.
Wahyu pertama inilah yang menandakan bahwa Nabi Muhammad SAW dipilih dan diangkat oleh Allah untuk menjadi utusannya atau menjadi seorang rasul. Setelah wahyu pertama turun, malaikat Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad SAW sangat menantikan wahyu yang kedua atau wahyu yang selanjutnya. Nabi Muhammad SAW terus-menerus datang ke Gua Hira menunggu wahyu yang selanjutnya, yaitu wahyu yang kedua. Dalam keadaan menanti tersebut, turunlah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Sekian untuk pembelajaran pada siang hari ini. Untuk materinya tolong dipahami ya. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.